Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Marisa, NIM 2105125260, kelas Pendidikan Ekonomi C, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Dr. Ahmal SPD M.Hum, Universitas Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila. A. Konsep urgensi pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila diberikan karena adanya kesadaran akan perlunya pendidikan yang berkesinambungan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Diharapkan dengan pemahaman yang semakin mendalam akan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila juga diberikan karena fakta kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik individual maupun kolektif sebagai bangsa. Dengan kata lain, mata kuliah ini dihidupkan karena adanya kesenjangan antara kata atau pengetahuan dan perbuatan atau tingkah laku. B. Mengapa diperlukan Pancasila dalam perguruan tinggi? Tujuan Pancasila dipelajari oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang selalu ada di universitas. Ketentuan ini berdasarkan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal tersebut menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. Adapun tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah 1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan jika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. 2. Menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menghadapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. 4. Mengembangkan mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. C. Tujuan historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Landasan historis adalah landasan-landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi mengembangkan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materinya, rancangan model dan pembelajarannya, dan evaluasinya. Formasi pendidikan Pancasila tentu saja tidak hanya memiliki perspektif waktu ke belakang yang berisi alasan-alasan historis perlunya perilaku tertentu bagi generasi muda. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau, masalah yang dihadapi pada masa sekarang, dan cita-cita tentang kehidupan ideal masa lampau. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto 1985 ayat 9 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang dipatut disikapi secara arif dan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain,
Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dalam melekat pada bangsa Indonesia. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan penyelenggaraan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. 4. Politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuan agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah panutan dan mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal? Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudiardjo 1998 ayat 32 sebagai berikut. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan suatu waktu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapi yang menentukan tingkah laku politiknya. D. Tantangan pendidikan Pancasila. Indonesia terhampar dari Sabang hingga Merauke. Seperti yang diketahui bersama, Indonesia sebagai negara kepulauan terbentuk dari keberagaman suku, adat istiadat, dan bahasa. Dengan kondisi sosial budaya Indonesia yang begitu heterogen, pandangan hidup atau ideologi sebagai sebuah dasar negara menjadi praktis sangat dibutuhkan. Indonesia membutuhkan sebuah ideologi netral yang bisa mengayumi dan merangkul semua budaya dari berbagai lapisan masyarakat. Akan tetapi, sebelum kita membahas makalah ini, sebenarnya apa itu ideologi? Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah sebuah sistem kepercayaan yang menerangkan, membenarkan suatu tanda-tanda yang ada atau yang dicita-citakan dan memberi strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk pencapaiannya. Di pihak yang sama, Saunte dan Sunsi H. 2015 membenarkan bahwa ideologi adalah sebuah sistem pandangan umum tentang suatu hal. Penulisan menyimpulkan bahwa jelas sekali ideologi adalah sebuah pandangan berupa tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah kelompok tertentu yang memiliki kesamaan. Sebuah ideologi sebagai pemersatu bangsa yang ada di Indonesia tidak lain adalah Pancasila, sebuah sistem yang dari awal dicetuskan oleh telah menjadi sebuah dasar dari berbagai aspek kehidupan bangsa. Urgensi pendidikan Pancasila dalam menghadapi tantangan di masa depan. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya bangsa negara dalam hubungan internasional serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur,
berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beratus kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Pengembangan nilai sikap dan kepribadian diperlukan pembekalan kepada peserta didik di Indonesia yang diantaranya dilakukan melalui pendidikan Pancasila, pendidikan agama, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu alamiah dasar, yang disebut sekelompok mata kuliah pengembangan kepribadian dalam komponen kurikulum perguruan tinggi. Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negaraan, terwujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsep demokrasi dan hak asasi manusia sungguh-sungguh merupakan suatu yang paling sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berhasil akan membuat sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab, dan peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara, aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan manusia, bangsa, dan negara. Melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjuangan non-fisik harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini di semua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.